Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini masih di dalam kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang berhubungan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita ketahui para pemirsa rahimakumullah, apapun yang berhubungan dengan Nabi, maka pasti sesuatu tersebut akan menjadi mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita ketahui, Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Rasulullah adalah makhluk yang paling istimewa. Maka apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadi istimewa, akan menjadi mulia, itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari adalah tempat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suku yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir darinya. Ya. Maka mari dalam kajian ini kita akan membahas, ya, apa sih rahasia Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad, memilih negeri Arab menjadi tempat tumbuhnya Islam dan tempat tumbuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, mari bersama-sama untuk sebagai bekal kita bahwasanya keturunan Nabi, lingkungan Nabi, dan apapun yang berhubungan dengan Nabi itu memang adalah lingkungan, keturunan yang Allah muliakan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis Rasulullah. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar sudah tidak kita ragukan lagi keilmuannya. Beliau adalah sahabat dan di kalangan sahabat beliau termasuk ulama. Ya. Anak dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Umar, ya, beliau itu masuk Islam sejak kecil. Ya. Kalau tidak salah, ketika sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, beliau pun ikut masuk Islam bersama ayahnya. Dan beliau di samping terkenal dengan keilmuannya, beliau juga terkenal dengan ibadah dan kedermawanannya. Satu contoh dalam sejarah disebutkan, beliau itu sempat haji kalau tidak salah sebanyak 60 kali haji. Ya. Kemudian beliau pernah umroh sebanyak 1000 kali umroh. Jadi termasuk ibadah beliau 60 kali haji, 1000 kali umroh. Tidak sampai di situ, beliau pernah memerdekakan budak 1000 budak. Ya. Pernah memerdekakan budak 1000 budak. Pernah menyedekahkan 12.000 emas. Ya. Sodakohnya tidak main-main para pemirsa. 12.000 emas yang beliau sodakohkan. Beliau pernah menyumbang dalam satu peperangan, ya, 1000 onta untuk membantu peperangan umat Islam. Dan masih banyak daripada kedermawanan ibadah sahabat Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau juga pernah, ya, beliau dalam termasuk karomah beliau, ada seseorang sedang berkumpul di suatu tempat yang kebetulan beliau harus lewat jalan itu. Karena beliau ingin lewat tidak bisa karena banyak orang berkerumun, berkumpul di situ, maka beliau bertanya kepada salah seorang yang ada di sana, "Ada apa? Ada apa wahai manusia kalian berkumpul?" Maka salah seorang menjawab, "Iya, di depan sana ada seekor macan yang menghalangi kami. Makanya kami tidak berani maju ke depan karena ada seekor macan ada di hadapan kami." Itu yang disampaikan oleh orang-orang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maka apa yang dilakukan beliau? Beliau turun dari kendaraannya, turun dari ontanya, maka macan tersebut, binatang buas tersebut diusir oleh beliau, sahabat Abdullah bin Umar. Ini termasuk karomah daripada sahabat Abdullah bin Umar. Dan begitulah para pemirsa, ulama menjelaskan, kalau sudah manusia itu takut kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semuanya akan takut kepada Dia. Otomatis itu. Kalau kita takut betul-betul kepada Allah, maka Allah akan menjadikan sekeliling kita, bahkan meskipun itu binatang buas sekalipun, akan takut kepada kita. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya manusia itu kalau sudah takutnya sama Allah, maka tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau betul-betul takut kepada Allah sehingga menjadikan binatang buas pun takut kepada dia. Nah, sahabat Abdullah bin Umar, beliau ini pernah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beliau itu pernah ada orang minta-minta dikasih 1 koin perak oleh beliau. Dan itu sering disaksikan oleh anaknya. Dan ketika itu anaknya pun menyaksikan yang selalu dilakukan oleh ayahnya. Selalu bersedekah, gemar untuk bersodakoh. Maka anaknya berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, semoga Allah menerima sodakohmu." Itu kata anaknya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maka apa jawaban sahabat Abdullah bin Umar? "Wahai anakku, andai saja aku tahu Allah menerima 1 sodakohku atau 1 sujudku, maka aku lebih ingin mati, meninggal dunia daripada hidup dunia." Jadi sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, andai saja aku tahu Allah akan menerima 1 saja sodakohku atau 1 sujudku, maka aku lebih berkeinginan mati, meninggal dunia daripada aku hidup di dunia. Ini bisa kita ambil pelajaran para pemirsa. Sodakoh yang sangat banyak, ibadah yang sangat banyak, akan tetapi beliau tidak merasa yang beliau lakukan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lihat sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul khalqa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Fakhtara minal khalqi bani Adam. Kemudian Allah memilih daripada makhluk yang diciptakan adalah Bani Adam, manusia. Jadi Allah menciptakan bumi, langit, matahari, semuanya. Manusia, malaikat, jin, dan semuanya. Dari semua makhluk itu, yang Allah pilih adalah Bani Adam, manusia. Wakhtara min Bani Adam al-Arab. Dari manusia yang Allah pilih adalah Arab, bangsa Arab. Wakhtara minal Arab Mudhar. Dan dari bangsa Arab Allah pilih adalah anak keturunan Mudhar. Wakhtara min Mudhar Quraisyan. Dan dari anak keturunan Mudhar yang Allah pilih adalah suku Quraisy. Wakhtara min Quraisyin Bani Hashim.
Dan yang Allah pilih daripada suku Quraisy itu Bani Hashim. Wakhtaro min Bani Hashim, wakhtaroni min Bani Hashim, kata Rasulullah. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyarin ila khiyarin. Apa kata Rasulullah? Maka aku ini adalah pilihan, dari pilihan untuk pilihan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi itu memang pilihan, para pemirsa. Dan ini yang mengatakan Nabi sendiri, aku adalah pilihan dari pilihan untuk pilihan. Dan kemudian apa kata Rasulullah? Faman ahabbal Arab fabihubbi ahabbahum. Barang siapa yang cinta kepada Arab, kata Rasulullah, maka dengan cintaku Allah akan mencintai mereka. Ya. Kita perlu perhatikan ini. Ya. Barang siapa yang cinta kepada Arab, maka dengan cintaku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai mereka. Maksudnya, kalau ada orang cinta kepada Arab, maka akan mendapatkan cinta Rasulullah. Kalau sudah dicintai Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada mereka. Sebaliknya para pemirsa, waman abghadul Arab fabibughdi abghadhum. Barang siapa yang benci dengan Arab, kata Rasulullah, maka karena benciku, ya, Allah akan membenci mereka. Loh, bayangkan, orang yang benci dengan Arab akan dibenci oleh Nabi, dan karena bencinya Nabi, Allah akan benci dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, begitu pula Imam Hakim, Imam Baihaqi, begitu pula Abu Nuaim. Ini menunjukkan kemuliaan Arab, ya, kemuliaan bangsa Arab. Maka jangan sampai kita benci dengan Arab, bahaya. Itu bisa mendatangkan murkanya Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah murka, maka Allah juga akan murka. Maka khususnya di saat-saat seperti ini, di zaman-zaman seperti ini, banyak sekali manusia yang membenci Arab, sedikit-sedikit Arab salah, sedikit-sedikit Arab hati-hati. Ya. Kalau sampai kita menaruh kebencian kepada Arab, maka takutnya kita masuk ke dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang benci Arab, maka dengan kebencianku Allah akan benci dengan mereka. Tapi sebaliknya para pemirsa, kalau kita cinta dengan Arab, maka kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah, dan Allah akan cinta kepada kita karena kecintaan Nabi kepada kita. Intinya para pemirsa, Nabi Muhammad SAW itu adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Maka ketika Arab itu menjadi tempat Nabi Muhammad, keturunan Rasulullah SAW, berarti menunjukkan Arab itu memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, ya, dari kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Asy-Syahid Ad-Doktor Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang ringkasannya, ya, kita ringkas saja, bahwasanya beliau menjelaskan dalam kitabnya ini rahasia kenapa dipilihnya negeri Arab menjadi tempat tumbuhnya Islam, tempat lahirnya Islam. Kenapa sih kok tidak negara-negara yang lain? Kenapa kok tidak negeri-negeri yang lain? Yang dipilih justru itu negeri Arab. Maka beliau mengajak kita untuk mengkaji. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kata beliau, mari kita kaji. Bagaimana tabiat orang Arab, keadaan orang Arab dibanding dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya. Kalau sudah seperti itu, kita jadikan perbandingan, baru kita bisa tahu. Karena beliau mengatakan kalau kita kepingin tahu keistimewaan itu harus ada perbandingan dulu. Maka mari kita bandingkan, kata beliau. Ya. Jadi beliau mengatakan di negeri Arab itu diputari, ya, ada 4 peradaban, 2 peradaban besar. Yang pertama ada peradaban Persia, dan yang kedua ada peradaban Romawi. Ini 2 adidaya, 2 kekuatan besar yang ada di sekeliling Arab. Begitu pula ada juga Yunani, peradaban Yunani. Begitu pula ada juga peradaban India. Ini 4 peradaban yang ada di sekitar negeri Arab. Persis di tengah-tengahnya negeri Arab. Ya. Maka perlu kita ketahui, kalau kita umpamakan, ya, dulu itu bumi ini, para pemirsa, seakan-akan dibagi 2.
Ada kekuasaan Romawi di samping, ada kekuasaan Persia di samping yang lain. Ini kekuatan besar pada waktu itu. Nah, maka kita lihat, kita jadikan perbandingan. Bagaimana sih tabiat gaya hidup orang Persia, kemudian kita bandingkan dengan Arab. Di sini beliau mengatakan, kita lihat, Persia itu dulu adalah tempat hayalan, ladang hayalan-hayalan, filsafat-filsafat mereka yang bertentangan. Jadi mereka itu, filsafat mereka selalu bertentangan. Bahkan beliau mengatakan, di sana di Persia dulu, ada satu agama namanya Zoroaster, Zoroastia, ya. Dan itulah agama yang dianut para bangsawan mereka, dianut penguasa mereka. Jadi di Persia ada satu agama namanya Zoroaster yang dianut oleh penguasa, dianut oleh bangsawan. Ya. Kita lihat filsafat mereka. Apa filsafat agama mereka ini, orang Persia dulu? Mereka lebih mengutamakan menikahi ibunya, atau menikahi anaknya, atau menikahi saudara perempuannya daripada yang lain. Jadi mereka lebih mengutamakan. Kalau kawin itu lebih baik sama ibunya, kawin itu lebih baik sama anaknya, atau sama saudara perempuannya. Ini agama mereka. Ini agama Persia. Dan dianut oleh bangsawan, dianut oleh penguasa mereka. Bahkan tidak sampai di situ. Bahwasanya Yazdasir, ketika itu dia yang berkuasa pada pertengahan abad ke-5, kawin dengan anaknya sendiri. Tuh, bayangkan, ya. Kita lihat, ini kata beliau baru satu penyimpangan. Baru sedikit, dan masih banyak penyimpangan yang terjadi di Persia. Nah, kita bandingkan di Arab. Arab memang betul disebut zaman jahiliyah, tapi tidak pernah orang Arab kawin sama anaknya sendiri. Tidak ada dalam sejarah orang Arab kawin sama ibunya sendiri, atau sama saudara perempuannya sendiri. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya Arab ketika itu lebih mendingan daripada Persia. Ya. Begitu pula, meskipun kita lihat dalam sejarah Arab, ada beberapa gaya pernikahan di negeri Arab para pemirsa ya. Ada gayanya memang perempuan satu, kemudian dia kawin dengan 3-4 laki-laki, kemudian kalau hamil dia menentukan ini bayi anaknya ini. Itu terjadi di negeri Arab. Ya. Tapi yang seperti ini dan yang model-model seperti ini bukan yang dianut oleh bangsawan mereka. Ya. Adapun bangsawan orang Arab, orang-orang yang bermartabat tinggi, tidak seperti itu pernikahannya. Ya normal. Laki-laki minta perempuan, seperti itu. Nah ini yang terjadi pernikahan yang menyimpang-menyimpang di negeri Arab, itu bukan yang dianut atau gaya hidup bangsawan mereka. Lah kalau ini di Persia, ini bangsawannya seperti ini. Loh bagaimana kalau yang bukan bangsawan? Yang berpendidikan menurut mereka seperti itu, loh bagaimana orang-orang awamnya? Ya, bisa kita bayangkan pastinya lebih bejat daripada itu. Lebih kurang daripada itu. Ya. Nah kalau di negeri Arab tidak para pemirsa. Ini untuk perbandingan. Kemudian kita lihat di Romawi. Di Romawi kata beliau, begitu pula di Persia disebutkan, ada satu agama, yang mana agama itu, mereka itu berbagi wanita, sebagaimana mereka berbagi air dan api dan rumput. Tuh, bayangkan. Jadi satu perempuan bagi-bagi wanita. Mungkin sama ini, mungkin sama ini. Mereka berbagi wanita sebagaimana mereka berbagi api, air, dan rumput. Ini agama. Ini dikemas di agama mereka. Maka bisa kita bayangkan, kita bandingkan, dan negeri Arab tidak sampai seperti itu. Yang kedua ada Persia, ada Romawi. Romawi itu para pemirsa, ya, semangatnya adalah semangat kolonialisme. Selalu menjajah, itu gaya Romawi. Ya. Dan selalu semangatnya memperluas kekuasaan. Itu orang-orang Romawi. Bahkan mereka memasukkan agama Masihi, yaitu Nasoro, untuk kepentingan politik mereka. Jadi agama itu harus sesuai politik mereka, kepingin apa harus ikut, itu Romawi. Ya. Maka ini secara singkat ya, kalau kita lihat di Arab tidak pernah orang Arab itu ingin menjajah, tidak ada. Mereka memang perang satu suku dengan yang lain, tapi bukan karena ingin menjajah menguasai, bukan. Lain.
karena menjaga harga diri itu kalau mereka. Kalau Romawi seperti itu, menguasai, dan kita lihat dalam sejarah beliau mengatakan banyaknya penindasan untuk masyarakat Romawi itu. Menekan masyarakatnya, rakyatnya untuk membayar pajak, ditekan itu rakyatnya untuk supaya melakukan hal-hal yang mereka tidak mampu sebenarnya. Tapi karena itu paksaan, tuntutan dari penguasa mereka, akhirnya mereka melakukan seperti itu. Nah, kita bandingkan di Arab tidak pernah seperti itu. Di Arab tidak pernah memaksa orang untuk membayar pajak atau sampai menyiksa, sampai tidak, para pemirsa. Ini juga kita jadikan perbandingan keadaan Romawi dan negeri Arab. Begitu pula di Yunani. Yunani itu terkenal dengan mereka tenggelam dengan kegilaan-kegilaan, mitos-mitos, hayalan-hayalan yang tidak pernah benar, hayalan mereka, mitos mereka. Itu yang terjadi di Yunani. Begitu pula di India, ulama sepakat bahwasanya ketika itu India paling merosotnya peradaban mereka ketika di akhir-akhir sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya para pemirsa, karena ini memang singkat kita ringkas, kemerosotan moral, akhlak itu terjadi di mana-mana. Ya. Di Romawi, di Persia, di India, di Yunani, semua terjadi kemerosotan akhlak, kemerosotan moral. Beliau menjelaskan kenapa sebabnya terjadi kemerosotan moral akhlak di mana-mana, karena tidak ada tipe ideal. Tidak ada imam, ya. Mereka itu semangatnya cuma harta, harta dan harta. Supaya tambah kaya, supaya tambah maju, tanpa ada mathalul a'la atau tipe ideal yang bisa dijadikan kiblat panutan mereka. Oleh karena itu, yang bisa merubah daripada kerusakan suatu tempat itu adalah imam, dan tidak sembarangan, yaitu tentunya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebab kemerosotan ada di mana-mana. Nah, kemudian di negeri Arab tidak pernah terjadi seperti itu. Memang betul negeri Arab itu disebut dengan jahiliyah, ya. Memang betul zaman jahiliyah. Tapi perlu kita ketahui para pemirsa, zaman jahiliyah itu kalau bandingannya dengan setelah Islam, ya. Bandingannya kalau dengan setelah Islam. Adapun kalau sebelum Islam, maka bisa kita simpulkan negara peradaban yang paling mendingan itu Arab. Ya. Jadi negara yang paling mendingan itu Arab. Loh kok disebut zaman jahiliyah? Nah, perbandingannya dengan Islam. Makanya kita lihat kalau kita mau teliti ayat daripada Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin." Ayat ini menunjukkan, ya, bahwasanya dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, al-ummi, seorang rasul minhum. Rasul dari kalangan mereka, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu Nabiul Ummi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi kita lihat para pemirsa, Rasulullah, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu mukjizat untuk Rasulullah. Ya. Makanya kalau tidak salah di Bukhari disebutkan, kafaka bil ummi fil ummiyina mu'jizatan. Ya Rasulullah, engkau dijadikan Nabi yang tidak bisa baca, Nabi tidak bisa menulis, itu mukjizat. Ya. Kita bisa bayangkan para pemirsa, tidak bisa baca, tidak bisa menulis itu sesuatu kekurangan. Kalau dalam manusia biasa, manusia tidak bisa baca, manusia tidak bisa menulis, berarti keterbelakangan dalam pendidikan ini orang. Ya. Berarti anak ini tidak sekolah, orang ini tidak belajar, orang ini bodoh. Itu kalau manusia biasa. Tapi ketika sifat jelek untuk manusia ini nempel kepada Rasulullah, menjadi mulia, menjadi mukjizat. Ya. Nabi ketika beliau Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mukjizat. Kenapa? Kok disebut mukjizat? Kita bayangkan. Manusia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa mengatur strategi perang. Sehingga muslimin menang ada di mana-mana. Kita bayangkan, manusia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, bisa mengatur tatanan kepemerintahan. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Manusia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya.
bisa mengetahui sejarah dari Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat. Ya. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sudah menyatakan Nabiul Ummi, ya, bahwasanya ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, minal ummi. Maka jangan tertipu para pemirsa. Kalau ada yang mengatakan, oh Nabi itu bisa baca, Nabi itu bisa menulis, Nabi itu orang pinter, itu justru bisa mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena ketika Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi mengetahui segala-galanya. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini rahmat juga untuk kita umatnya. Ya, ketika kita memiliki nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, khususnya untuk ketika itu di negeri Arab, makanya orang-orang Arab langsung beliau itu percaya dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tahu Muhammad tidak bisa nulis, Rasulullah tidak bisa baca, tapi kok tahu sejarah nabi-nabi terdahulu? Kok mengerti sejarah nabi-nabi terdahulu dan kejadian-kejadian yang terjadi pada nabi terdahulu? Ini menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi hati-hati, karena banyak orang-orang punya pemikiran yang dikemas seakan-akan untuk kemuliaan Nabi, Nabi itu bisa baca, bisa nulis. Tapi pada hakikatnya itu mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya Al-Quran sudah menjelaskan jelas, minhum, dari mereka, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasul itu yatlu alaihim ayatihi, yang mana Nabi itu membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka, mensucikan mereka, mengajari mereka Alkitab wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang mana dulunya sebelum itu mereka dalam kesesatan dan nyata sesatnya. Kita bisa mengerti min qablu, dari sebelumnya. Berarti sini betul negeri Arab itu sesat dan nyata sesatnya kalau dibandingkan dengan Islam. Karena Al-Quran menyatakan min qablu, dari sebelumnya. Jadi kalau perbandingannya, oh negeri Arab itu jahiliyah, betul. Kalau perbandingannya Islam dengan sebelum Islam, maka mereka jahiliyah. Tapi kalau perbandingannya sama-sama sebelum datangnya Islam dibandingkan dengan peradaban yang lain, maka negeri Arab lebih mendingan, paling mendingan daripada yang lain. Oleh karena itu tidak diturunkan Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, kecuali harus di tempat yang paling mulia. Nah ketika itu diturunkan negeri Arab, berarti menunjukkan Arab paling mulia ketika itu daripada bandingannya dengan negara-negara yang lain. Nah ini yang perlu kita fahami para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin sebagian orang tidak mengerti, sehingga ada yang berpendapat demikian, ya. Oh Nabi itu kenapa kok diturunkan, dilahirkan di negeri Arab? Karena negeri Arab itu negeri yang paling bejat pada waktu itu, paling rusak moralnya. Ini pemikiran yang salah, ya. Karena mereka berpendapat, oh kalau Nabi itu berhasil dakwanya di negeri Arab, akan berhasil di negara-negara yang lain. Ini pikiran makhluk seperti itu. Oh mudah dan sulit, gampang atau susah, itu makhluk. Perlu kita sadari bahwasanya Islam ini adalah agamanya Allah, ya. Jadi kalau sudah agamanya Allah, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jangan dikira, oh kalau Nabi berhasil di sini akan berhasil di sana. Itu pikiran makhluk dan itu sangat salah, ya. Karena kalau seandainya Nabi pun diutus di tempat yang lain, di Persia mungkin, di Romawi mungkin, Allah sudah akan menyiapkan kok sarana-sarana untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW untuk berkembangnya Islam. Itu harus kita tahu, ya. Jadi mau dimanapun Islam itu ditaruh oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, maka Allah akan menyiapkan sarana untuk berkembangnya Islam. Karena agama Islam adalah agama Allah. Allah yang menghendaki tersebarnya Islam di mana-mana. Jadi pemikirannya demikian salah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau di sini mudah, kalau di sana sulit, itu adalah pikiran makhluk. Perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah, seandainya takdir Allah ditampakkan, ditimbulkan, dilahirkan Islam itu dimanapun tempatnya, maka sudah pasti Allah akan menyiapkan sarana-sarana untuk kemajuan berkembangnya dakwah Islam. Nah,
Ini yang perlu kita fahami. Oleh karena itu kenapa kok negeri Arab dipilih menjadi tempat tersebarnya Islam, lahirnya Islam. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika itu negeri Arab adalah negeri yang paling baik dibanding negeri-negeri yang lain. Peradaban Arab, peradaban yang paling baik dibanding peradaban-peradaban yang lain, sehingga itulah termasuk rahasia sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari negeri Arab. Ya, ini termasuk daripada pengetahuan yang harus kita ketahui. Dan kemudian hikmah. Nah, yang cocok dijadikan hikmah itu, kenapa kok negeri Arab itu menjadi tempat tumbuhnya Islam? Ini hikmah. Karena memang tempatnya pas ada di pertengahan antara 4 peradaban. Ada Persia, ada Romawi, ada Yunani, ada India. Nah, ini hikmah yang cocok, yang persis, yang sesuai. Ketika Arab dijadikan tempat tumbuhnya Islam, maka akan cepat Islam itu menyebar. Menyebar di Persia cepat, menyebar di Romawi cepat, menyebar di Yunani cepat, menyebar di India cepat, karena memang tempatnya ada di pertengahan. Nah, ini baru hikmah para pemirsa. Ya. Adapun yang tadi, itu bukan hikmah. Ya. Itu mereka yang kurang mengetahui sejarah, sehingga berpendapat negeri Arab adalah negeri yang paling bejat, negeri Arab yang paling jelek. Itu karena mereka tidak pernah membahas, mengkaji peradaban sekeliling Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka membuka sejarah, bagaimana sejarah Persia, Romawi, peradaban mereka, gaya hidup mereka, maka mereka akan mengetahui bahwasanya negeri Arab adalah negeri yang paling baik, negeri yang paling bagus peradabannya dibanding negeri-negeri yang lain, tentunya sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahasia dipilihnya Jaziratul Arabiyah ya, sebagai tempat lahir tumbuhnya Islam, karena memang negeri Arab adalah negeri yang paling istimewa, yang paling baik peradabannya ketika itu. Oleh karenanya tidak dilahirkan Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, kecuali di tempat yang paling mulia. Dan Rasul ternyata dilahirkan di negeri Arab, ya, di kalangan bangsa-bangsa Arab, menunjukkan bahwasanya negeri Arab, negeri yang paling mulia, bangsa Arab adalah bangsa yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang umat Nabi yang cinta kepada Arab dan cinta dengan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengikuti, meneladani sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kita praktekkan dalam keseharian kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi keturunan, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum